Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa 'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali ketemu bersua di tempat ini untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang din dan agama ini sangat mudah untuk kita amalkan, untuk kita jalankan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, inna ad-dina yusr, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushada ad-dinu illa ghalabahu, dan siapa saja yang mempersulit din dan agama ini, maka ia akan kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in min ad-durja. Maka oleh karena itu, ya, sedang-sedangkanlah, maksudnya agama ini ya mudah, jangan dipersulit. Agama ini sudah mudah, jangan dimudah-mudahkan lagi. Artinya ikhtisar, sederhana dalam masalah beribadah dan menjalankan din ini. Wa qaribu, dekatkanlah diri kita ini kepada Allah Jalla wa Ala semampu kita. Wa abshiru, dan bersukahatilah kalian, berbahagialah kalian. Wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in min ad-durja, dan pergunakanlah waktu di pagi hari untuk ibadah dan beramal, dan juga gunakan juga waktu di sore hari untuk beribadah dan beramal, termasuk sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya din atau agama ini sangatlah mudah untuk kita jalankan, untuk kita amalkan. Tidak ada sesuatu yang susah. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika itu ya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Ada 3 orang sahabat Nabi yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. 3 orang sahabat ini bertanya tentang ibadah Nabi SAW, ibadah yang sir,
ibadah yang tidak semua manusia paham dan mengerti. Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, 3 orang sahabat ini ingin bertanya, tidak lain untuk mengetahui sejauh mana Rasul dalam beribadah, beramal. Jangan sampai mereka tersebut kalah jauh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah. Falamma ukhbiru, ya, ketika dikabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi dan amalan Nabi sangat luar biasa, ka'annahum taqalluha. Mereka 3 orang sahabat ini seakan-akan merasa kecil. Ya salam, betapa luar biasanya ibadah Nabi SAW ini. Kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, mereka bertiga pun berkata, wa aina nahnu min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ya, kata mereka tersebut, apalah kita ini, subhanallah, dibandingkan ibadah kita dengan ibadah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, kita ini gak ada apa-apanya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu, ya, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang di masa lalu ataupun yang akan datang. Subhanallah. Akhirnya tercetuslah dari pikiran mereka, ya, dari masing-masing dari 3 orang tersebut berkata seperti ini. Qala ahaduhum, salah seorang di antara ketiga tadi mengatakan, ama ana fa inni usalli al-laila abadan. Aku ingin menjadikan di setiap malam tahajud dan qiyamul lail, tidak mau tidur. Wa qala akhar, dan berkata salah seorang lagi, orang yang kedua dari 3 orang tadi, ana asumud dahar wala uftir. Kalau begitu setiap hari ini aku ingin melaksanakan ibadah puasa, tidak mau untuk berbuka, tidak mau untuk tidak berpuasa, setiap hari berpuasa. Wa qala akhar, dan orang yang ketiga berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Kalau aku tidak mau untuk kawin, tidak mau untuk menikah, aku ingin fokus untuk beribadah dan beramal saja. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian Rasulullah SAW mendengar tentang apa yang dipatwakan oleh mereka tersebut. Subhanallah, di antara ketiga orang tersebut kita tahu tadi berkaitan dengan qiyamul lail, berkaitan dengan masalah puasa, sesuatu yang sunnah, ya, jangan diwajibkan, kecuali puasa Ramadan, kecuali sholat yang 5 waktu, itu lain cerita. Rasulullah memanggil mereka bertiga, benar antum bertiga ini ngomong seperti ini, tabayyun Nabi SAW, ya. Subhanallah, ini ada satu ilmu juga yang harus kita pahami ketika kita mendengar kabar, mendengar cerita orang lain, jangan langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke pikiran kita, kemudian seakan-akan orang tersebut memang melakukan itu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah tidak langsung menegur mereka atau langsung memarahi mereka, tidak. Dipanggil dulu 3 orang sahabat ini, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, antumul ladzi qultum kada wa kada, apakah benar antum bertiga yang berkata seperti ini dan seperti ini, mengatakan bahwasannya mewajibkan sholat tahajud setiap hari, ingin sholat malam, tidak mau tidur? Apakah benar di antara kalian ini yang mengatakan ingin puasa setiap hari, tidak mau untuk berbuka? Apakah benar di antara kalian ini yang mengatakan tidak mau menikah dengan seorang wanita? Benar kalian mengatakan ini? Kata mereka, qalu na'am ya Rasulullah. Benar, kami mengatakan itu karena kami melihat tentang ibadah antum ini sangat luar biasa. Kami ini gak ada apa-apanya dibandingkan ibadah antum tersebut. Kami ingin seperti antum dalam beribadah dan beramal, maksud yang baik, tapi menyusahkan diri sendiri dalam beragama dan menjalankan din ini.
Faqala Rasulullah pun memberikan nasihat kepada mereka, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini paling takutnya hamba kepada Allah Jalla wa'ala, dan aku ini paling bertakwanya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalian kan menyaksikan apa yang aku lakukan. Lakinni asum wa ubtir. Aku berpuasa, tapi aku juga pernah juga tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Aku menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud, qiyamul lail. Tapi aku pun juga tidur. Tidak sepanjang malam aku gunakan untuk ibadah salat malam. Ada di antara bagian malam tersebut yang aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku, sebagaimana yang kalian ketahui, aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak menyukai akan sunnahku, maka bukanlah golonganku. Subhanallah. Nah, ini hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, dan hadis ini bersesuaian dengan hadis yang pertama tadi, hadis dari Abu Hurairah, yang dimana hadis yang pertama tadi sudah menjelaskan kepada kita agama ini mudah, jangan dipersusah. Yang namanya salat malam itu sunnah, bukan wajib. Kenapa antum wajibkan? Nanti antum akan terkalahkan sendiri dengan apa? Dengan sikap antum yang seperti itu. Mungkin terkalahkan oleh ngantuknya antum, boleh jadi kalahnya antum tidak menghidupkan malam dengan ibadah salat tahajud, padahal antum mewajibkan dengan datangnya sakit. Maka oleh sebab itu kata Nabi SAW, janganlah engkau tersebut melakukan satu ibadah yang sifatnya itu berlebih-lebihan, yang seakan-akan membuat nanti kalian tersebut menjadi tidak sanggup dan tidak mampu untuk beribadah yang diperintahkan tersebut. Kita kupas tentang hadis Anas bin Malik ini. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, sahabat yang mulia. Ya, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kita tahu bahwasannya dari 5 besar yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, termasuk Anas bin Malik. Yang pertama, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat yang nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Yang kedua siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat ada seorang wanita. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima Abdullah ibn Abbas. Nah, Anas bin Malik ini khadim, pembantunya Nabi SAW, pegawainya Nabi SAW. Ketika berumur 10 tahun, ibunya Anas yang bernama Umaysah, yang sering disebut dengan sebutan Ummu Sulaim, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Jadikanlah Anas bin Malik sebagai pembantumu. Sambil dididik Anas tersebut dengan din dan agama ini. Subhanallah, sebelum Umaysah atau Ummu Sulaim ini keluar dari rumah Nabi SAW, Ummu Sulaim atau Umaysah ini meminta kepada Nabi SAW agar Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Didoakanlah doa yang sangat ma'ruf, yang sering kita dengar. Allahumma akthir malahu wa waladahu adkhilhul jannah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Subhanallah, diceritakan sebelum mendoakan ini Rasulullah bertanya, ya Ummu Sulaim, apa yang ingin engkau inginkan dari anakmu, dari putramu yang bernama Anas bin Malik ini? Ya Rasulullah, aku ingin anakku menjadi orang yang kaya raya. Subhanallah, tidak menjadi masalah kata Nabi SAW. Apalagi yang ingin engkau inginkan kepada putramu Anas bin Malik ini? Ya Rasulullah, aku ingin anakku ini banyak anak, banyak keturunan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apalagi yang ingin engkau inginkan? Aku ingin anakku ini panjang umur. Subhanallah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang sangat ma'ruf tadi yang saya bacakan, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, wa waladahu, dan perbanyaklah anak-anaknya, keturunannya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan tolong berikan keberkahan kepada Anas bin Malik dan kepada hartanya serta kepada keturunannya. Kemudian wa atil hayatahu fi ta'atika. Ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik ya di dalam ketaatan kepadamu. Ya, dan selanjutnya wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam jannah dan surga. Subhanallah. Itulah Anas bin Malik. Nah, 10 tahun ikut bersama Nabi SAW. Ketika Anas bin Malik ini berumur 20 tahun, Anas bin Malik meminta izin kepada Nabi SAW untuk keluar dari rumah Nabi SAW, ya, untuk berniaga, berikhtiar, berdagang sendiri. Diizinkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, sebelum keluar dari rumahnya Nabi SAW, Anas bin Malik minta agar Rasulullah SAW mendoakan dia. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang ingin engkau inginkan wahai Anas? Aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh ibuku. Ingin ya kaya-kaya, ingin banyak anak, banyak keturunan, ingin juga apa? Panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Didoakan oleh Nabi SAW. Doa tersebut kemudian diamalkan juga oleh Anas bin Malik. Doanya seperti ini. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani wa aqtil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaqi wa a'mali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah, dan perbanyaklah anak-anakku dan keturunanku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada hartaku dan anak-anakku dan keturunanku. Kapan harta menjadi berkah? Ketika harta yang kita dapatkan tersebut kita dapatkan secara halal, kemudian membelanjakannya pun juga secara halal. Kapan anak-anak kita itu menjadi barakah, menjadi berkah? Ketika anak-anak tersebut tumbuhnya dalam keadaan saleh dan salehah. Subhanallah. Kemudian Anas bin Malik meminta wa atil hayati fi ta'atika. Ya Allah, panjangkanlah umurku di dalam ketaatan kepadamu. Ya, kemudian didoakan juga wa ahsin akhlaqi wa amali, dan perbaiki terus-menerus akhlakku dan amalanku ya Allah. Karena kita tahu, subhanallah, seseorang dengan kekayaan bisa berubah dari sudut pandang akhlak, etika, attitude. Tadinya Masya Allah dalam segi teman tidak ada masalah, tapi ketika sudah kondisi ekonominya itu berubah, mulai sudah jaim-jaim, ya, jaga iman, kemudian juga tidak semua orang yang sanggup untuk bergaul dengan dia, tidak ada semua orang yang sanggup untuk mendekati dia dan lain sebagainya, bahkan menganggap remeh orang lain. Kemudian perbaiki juga tentang masalah agamaku dan beribadahku kepadamu ya Allah. Subhanallah, orang kalau lagi fakir, miskin, mendapatkan musibah, itu dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Rajin datang di pengajian, ya, subhanallah, di depan lagi, ya, subhanallah, seperti itu. Tapi ketika musibahnya diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, yang tadinya fakir menjadi kaya raya, yang tadinya tidak paham menjadi paham, subhanallah, kadang lambat laun akan meninggalkan Allah Jalla wa'ala. Yang tadinya Masya Allah salat 5 waktunya di masjid, sekarang mulai ditinggalkan. Yang tadinya rajin datang ke kajian juga ditinggalkan. Kata Anas, wallahi jangan jadikan aku seperti itu ya Allah. Ya, akhlakku tetap sama sebagaimana akhlakku ketika menjadi khadim, menjadi babu, menjadi pembantu. Ya Allah, juga ibadahku tolong ditingkatkan lagi. Jika sekiranya Engkau mengabulkan doaku ini, ternyata aku menjadi orang yang kaya, banyak anak, banyak keturunan, tolong perbaiki, ya, ibadahku kepadamu. Tolong diperbanyak lagi ibadah dan beramal untukmu ya Allah. Waghfirli, dan ampunlah dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku jika sekiranya dalam perjalanan mendapatkan harta ini ada kekhilafan dan kesalahan. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku jika sekiranya
di dalam perjalanan ini salah dalam masalah mendidik anak dan mentarbiyah anak-anak. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku jika sekiranya dalam bermuamalah kepadamu dan bermuamalah kepada manusia ada khilaf dan salah. Subhanallah, doanya Anas bin Malik tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Anas bin Malik ya memiliki harta yang banyak, yang dimana dikatakan kekayaannya itu sebanding dengan kekayaan sahabat-sahabat yang kaya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi kaya-kaya. Kemudian kalau berbicara tentang anak dan keturunan, Anas bin Malik ini memiliki anak yang lumayan banyak. Diceritakan bahwasannya Anas bin Malik ini ya memiliki anak berapa orang? 82 orang. Lumayan ya, ibu-ibu jangan ditanya berapa istrinya. Udah susah saya jawabnya. Ya, yang jelas keturunannya, anaknya, khususnya ini anak. Kita nggak bicara cucu. Anak saja jumlahnya berapa? 82 orang. 80 putra, 2 orang putri. Dan cucu beliau berapa? 115 orang. Nggak punya kan antum seperti itu? Anak paling antum berarti 2 deh. Paling banyak zaman dulu nih ami-ami kita nih 5, ya kan seperti itu. Walhasil Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa Anas bin Malik. Panjang umur, iya. Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang paling akhiran meninggal dunia di antara sahabat Nabi. Ada 2 orang sahabat Nabi yang paling akhiran meninggal dunia. Yang pertama Anas bin Malik, yang kedua Mu'ad bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik meninggal dunia, ada yang mengatakan pada saat beliau berumur 93 tahun, ada yang mengatakan 97 tahun, ada yang mengatakan bahkan 107 tahun. Lumayan. Kita belum tentu sampai seumur itu. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang masalah sederhana dalam masalah ibadah. Islam ini mudah untuk dijalankan. Ingat tadi ada 3 orang sahabat diceritakan yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW itu. Ya, 3 orang sahabat itu disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga Utsman bin Maz'un. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Utsman bin Maz'un. Kebetulan 3 orang ini termasuk famili dan kerabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 orang sahabat Nabi SAW ini bertanya tentang ibadah Nabi tatkala syirk, ketika tidak ada orang. Kalau misalnya sholat 5 waktu di masjid, ketahuan kan? Itu ibadah yang nampak. Artinya yang di masjid yang dilakukan oleh Nabi sama dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, sama dengan orang-orang dekatnya Nabi SAW. Yang ingin ditanyakan oleh 3 orang sahabat ini, ibadah Nabi, amalan Rasulullah ketika berada sendirian, yang dimana tidak ada banyak orang yang tahu tentang ibadah Nabi SAW tersebut ketika beliau beribadah secara sir atau rahasia, tidak ada manusia. Nah, kemudian disebutkan falamma ukhbiru, ketika dikabarkan ya oleh istri-istri Nabi, karena 3 orang sahabat ini bertanya kepada istri-istrinya, istri-istri Nabi SAW. Karena yang paling tahu tentang diri kita siapa? Istri kita. Begitupun juga seorang istri yang paling tahu tentang keadaan itu perempuan siapa? Suaminya. Makanya Allah Jalla wa'ala menyatakan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah selimutnya kalian, pakaiannya kalian. Kalian ini adalah pakaiannya mereka. Maksudnya pasangan suami istri itu kan tahu luar dan dalamnya, termasuk tabiat dan kebiasaannya. Mungkin di antara orang ada kan orang-orang yang sifatnya tersebut kelihatannya di depannya secara zahirnya Masya Allah, Tabarakallah, tapi ketika berkumpul dengan istrinya di rumahnya itu berbeda lagi keadaannya. Banyak yang seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini secara zahirnya, secara batinnya, di belakang, di depan tetap sama. Ya seperti inilah kita. Baik. Nah, yang ditanya istri Nabi, kenapa? Karena
para istri itulah yang tahu tentang kedudukan suaminya, yaitu tentang Nabi SAW. Ketika dikabarkan betapa kagetnya para sahabat tersebut, ternyata ibadahnya Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ya, artinya mereka itu tidak ada artinya. Ka'annahum taqaluha. Seakan-akan mereka itu kecil betul di hadapan Nabi SAW. Enggak ada bisa dibandingkan ibadah yang dilakukan mereka dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sangat kecil, seujung kukunya enggak ada. Subhanallah. Nah, di sini setiap individu di antara mereka memandang nilai ibadah dan amalan yang pernah mereka lakukan sementara ini sangat kecil dan sangat sedikit sekali. Faqal, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa aina nahnu?" Ya, di mana kita ini? Tentang ibadah kita dibandingkan dengan Nabi SAW. Wa aina nahnu min Nabi SAW? Ya, di mana keadaan kita ini jika dibandingkan tentang ibadah dan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sahabat ini, ya 3 orang sahabat ini mempertanyakan tentang ibadah diri mereka sendiri dibandingkan dengan ibadah Rasulullah. Merasa betapa jauhnya perbandingan tersebut. Kalimat ini lebih memperjelas kalimat sebelumnya yang menerangkan bahwasanya sahabat tersebut merasa kecil niat terhadap nilai ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal kata mereka, Rasulullah qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, tetap ibadahnya sangat luar biasa. Dan itu kan terbukti di Bunda Aisyah. Itu urat-urat di kaki ini atau di betis ini pada kelihatan. Apa namanya? Parases apa? Iya, seperti itu ya. Itu membuat hati Aisyah sebagai istri ini kasihan dengan Nabi SAW. Kok suami kita seperti ini ibadahnya luar biasa, seperti menyiksa diri. Ya, apa jawab Nabi SAW? Ya, afala an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, aku melakukan seperti ini, aku ingin bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Itu untuk Rasul, untuk kita sebagai umatnya tidak boleh. Kita kalau misalnya ngantuk, nggak kuat lagi untuk sholat malam, tidur. Nggak boleh memaksakan diri. Kalau nggak kuat berdiri, duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk sholatnya, berbaring. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tubuh ini memang sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi, maka apa? Sekadar dengan kedipan mata pun, dengan menghayalkan ibadah sholat, itu dianggap sholat. Subhanallah. Rasulullah pernah puasa wisal, menyambung, ya, pagi sampai malam, sampai besoknya lagi. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pingin sebagaimana Rasul. Kata Rasulnya, nggak boleh kamu. Ini khususku. Aku ini berbeda dengan kalian. Aku ini diberi makan, diberi minum oleh Allah Jalla wa'ala langsung. Sedangkan kalian tidak. Subhanallah. Khusus Nabi. Di sini Rasulullah ingin menunjukkan bahwasannya Islam ini mudah untuk dilaksanakan. Nah, berhubung mereka ini merasa kecil jauh dibandingkan dengan ibadah Nabi SAW, tercetuslah di antara 3 orang ini, di antara Ali, Abdullah bin Amr bin As, dan Utsman bin Mas'ud berkata seperti ini, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Aku ingin sholat malam, ya, terus menerus, ya, tidak mau tidur. Kita tahu sholat malam itu kapan mulainya? Malam ya. Pastinya jam berapa? Pastinya setelah kapan? Setelah habis Isya. Nah, di antara 3 orang ini mengatakan, aku ingin habis ba'diyah Isya langsung sholat malam sampai subuh. Nggak mau tidur. Bahkan saking nggak pinginnya dia tersebut untuk tidur, ingin menghidupkan malam dengan ibadah sholat malam, la akul laham, aku nggak mau makan daging. Karena disebutkan kalau orang makan daging banyak, itu akan ngantuk cepat hadir, sehingga membuat dia ingin tidur. Subhanallah. Kemudian yang kedua, orang yang kedua mengatakan,
Qala akhar ana asumud dahar wa la uftir. Kalau begitu, kalau aku ingin berpuasa di setiap hari, tidak mau untuk apa? Untuk berbuka. Dalam setiap hari aku ingin berpuasa. Subhanallah, ini sudah menjadi sunnah. Kita tahu dalam 1 tahun ini ada 5 hari yang kita nggak boleh berpuasa. Pertama, apa? Idul Fitri. Ya, tanggal 1 Syawal. Haram kita untuk berpuasa. Yang kedua, Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, keempat, kelima, ya, Ayyamut Tasyrik. 11, 12 dan 13. Ayyamut Tasyrik, Ayyamul Aklin wa Syurbin wa Dzikrullah. Hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, hari makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi sahabat ini ingin berpuasa. Subhanallah. Tidak mau untuk berbuka. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan hal ini dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Diceritakan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata seperti ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asummanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Abdullah bin Amr bin As menerangkan Rasulullah SAW diberi kabar oleh seseorang bahwasannya aku ini, dia menceritakan tentang sosok Abdullah bin Amr bin As, itu pernah mengatakan di hadapan sahib-sahibnya, di hadapan teman-temannya, bahwasannya demi Allah aku akan berpuasa di siang hari, dan demi Allah aku akan menghidupkan malam di sepanjang malam, di setiap malam selama aku masih hidup. Selama aku masih hidup, siang hari puasa, malam hari tahajud. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dzalika. Subhanallah. Rasulullah mengatakan dan bertanya, apakah benar antum mengatakan aku ingin puasa di siang hari, di setiap hari, dan aku ingin menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud di setiap malam? Benar enggak ucapan antum ini? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Qad qultuhu. Aku memang mengatakan itu. Aku mengatakan kepada orang-orang yang aku temui, aku ingin setiap hari puasa dan aku ingin setiap malam untuk tahajud dan qiyamul lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengatakan, ya, qala fa innaka la tastati'u dzalika. Ya, demi bapakmu, demi ibumu sebagai tebusan buat kamu, ya. Bapak dan ibumu sebagai tebusan buat kamu, kamu ini enggak bakalan mampu untuk melakukan itu. Tidak bakalan mampu untuk melakukan yang demikian. Menjadikan setiap hari berpuasa dan setiap malam untuk qiyamul lail. Enggak bakalan mampu ya Abdullah bin Amr bin As. Wasum wa aftir, tolong berpuasa kamu dan juga berbuka. Waqum wa nam, dan tolong juga kamu hidupkan malam dengan ibadah salat malam. Monggo silakan, tapi tolong sebagian malamnya tersebut juga apa? Tidur, istirahat. Jangan sampai tidak istirahat. Ya, subhanallah. Kalau begitu, begini saja kata Nabi SAW. Ya. Minas syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asri amsalha wa sum minas syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahr. Kalau begitu begini saja kamu ya Abdullah bin Amr bin As, ya, untuk berpuasa setiap 3 hari, setiap 1 bulan 3 hari engkau berpuasa. Yang disebut dengan puasa apa? Ayyamul bid. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Sebenarnya tidak mengkhususkan
pada tanggal ini saja. Ini hadisnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. 13, 14, dan 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu sendiri artinya apa? Hari-hari putih. Kenapa dikatakan hari-hari putih? Karena malam harinya bulan menampakkan cahayanya, menyinari malam yang gelap gulita ini, seakan-akan kondisi malam yang gelap gulita tersebut menjadi putih dikarenakan disinari oleh bulan malam harinya, seperti siang hari. Tapi ada dalam satu bulan yang kita nggak boleh berpuasa, tanggal 13-nya. Bulan apa itu? Bulan Dzulhijjah. Kenapa? Tanggal 13 itu hari apa? Hari Tasyrik. Nggak boleh kita berpuasa. Nah, dari hadis ini Rasul cuma mengatakan wasum minasyahri salasata ayyam. Berpuasalah kamu 3 hari setiap bulan. Artinya sesuai dengan keinginan kita. Bagus. Kalau kita berpuasa 13, 14, 15 ayyamul bid. Tapi bukan berarti harus. Kalau kita kebetulan ada undangan tanggal 13, 14, dan 15, atau mungkin sakit dan lain sebagainya, boleh nggak diganti di pekan yang pertama misalnya? Boleh. Pekan yang kedua? Boleh. Ya, berdasarkan hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketahuilah puasa 3 hari tersebut itu satu kebaikan, itu pahalanya 10 kali lipat. Dan ketahuilah puasa 3 hari setiap bulan ditambah dengan Ramadan itu pahalanya seperti berpuasa 1 tahun full. Nah, ini satu ilmu lagi bagi bapak dan ibu yang kemarin bulan Syawal, ini kan hari terakhir di Syawal. Apa kemarin? Ya kan? Hari ini terakhir ya Syawal. Berarti kan besok nggak bisa lagi sudah. Nah, kita kebetulan gara-gara Allah takdirnya nggak puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kita pingin agar pahala puasa kita itu seperti 1 tahun. Ya, kalau hadis tentang puasa Syawal kan sangat jelas. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Abdullah, man shoma Ramadhana summa ba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan full, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan seperti berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, lewat. Terutama ibu-ibu nih. Terutama siapa? Ibu-ibu. Ya, bayar utang. Ya, kemarin Ustaz, kemarin bayar utang puasa, nggak sanggup untuk berpuasa, atau mungkin apa? Kebanyakan makan, ya, undangan sini, undangan situ dan lain sebagainya. Karena bulan Syawal ini banyak orang kawin. Nggak tahu apa sebabnya, nggak ada fadilah apa-apa ya. Mau di bulan apapun boleh untuk kawin, kita katakan. Jangan dianggap kalau bulan Syawal itu sunnah untuk kawin, enggak. Kita katakan meskipun kita tahu Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah di bulan apa? Bulan Syawal. Tapi istri yang lain enggak di bulan Syawal, kita katakan. Enggak bisa patokannya dengan satu kasus ini saja, enggak bisa. Ya. Nah, pun hasil di antara kita terlewatkan 6 hari di bulan Syawal. Tapi ingin mendapatkan pahala puasa 1 tahun juga. Apa yang kita lakukan? Puasa Ramadan plus 3 hari setiap bulan. Jelas? Maka pahalanya sama seperti berpuasa selama 1 tahun juga. Baik. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, inni atiku afdala min dzalika. Wahai Rasulullah, aku mampu berpuasa lebih daripada 3 hari setiap bulan tersebut. Subhanallah, kata Nabi SAW, qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu, berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Puasa apa? Puasa apa? Puasa, ya Allah. Berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Senin, Kamis. Senin puasa kan? Selasa nggak puasa. Kamis berpuasa lagi. Bukan begitu? Ya kan? Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Puasa sehari, 2 hari berbuka. Itu puasa Senin Kamis. Qultu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, inni atiku afdala min dzalika. Ya Rasulullah, maaf, sesungguhnya aku sanggup untuk berpuasa lebih daripada itu.
Qala, Rasulullah pun berkata, kalau begitu fasum yauman wa aftiru yauman, fadzaka siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Subhanallah, kata Nabi SAW, kalau begitu kamu berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, jangan ditambah lagi, karena ini puasa paling afdalnya puasa, yaitu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Puasa yang paling dicinta oleh siapa? Oleh Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud, shoma yauman wa aftara yauman. Puasa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Jalla wa'ala adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma minta tambahan lagi. Faqultu inni utiku afdal min dzalik. Ya Rasulullah, aku pingin dan aku sanggup lebih daripada itu. Tapi Rasul tidak mengizinkan. Faqala Rasulullah, la afdal min dzalik. Tidak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu puasa puncaknya puasa sudah. Jangan engkau tambah lagi. Subhanallah. Tapi kita lihat ketika beliau tua, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ini tua, menyesali diri. Subhanallah, alhamdulillahnya Nabi SAW mencukupkan. Ya, sehari puasa, sehari tidak puasa. Mencukupkan dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Ya, jangan engkau tambah lagi ya Abdullah. Gak ada puasa yang lebih afdal ketimbang puasa Nabi Daud alaihi salam ini. Tidak boleh kita puasa setiap hari. Termasuk puasa Sya'ban kemarin itu, ada pun ucapan daripada Ibunda Aisyah dan juga ucapan Ibunda Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah itu berpuasa 1 bulan full Sya'ban, maksudnya itu paling banyak. Itu pun puasa yang berkaitan. Kata Ibunda Aisyah dalam hadis yang lain, tidak ada Rasulullah itu berpuasa dalam 1 bulan full sempurna kecuali puasa wajib. Puasa wajib apa? Ramadan. Ada bulan Sya'ban paling banyak berpuasanya. Nggak boleh kita Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, nggak boleh. Puasa Sya'ban pun juga puasa yang berkaitan, yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Puasa harian, puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak puasa, atau puasa pekanan, Senin Kemis, atau puasa bulanan, 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As ketika sudah tua, ya Allah, sombong betul aku ketika aku masih muda, menuntut Nabi agar Rasulullah mewajibkan atasku untuk berpuasa setiap hari. Alhamdulillahnya Nabi melarang. Karena kita tahu tambah tua ini kita fisik pasti lemah. Subhanallah, nggak semua orang sanggup untuk berpuasa. Ya, maka oleh sebab itu apa yang sudah digariskan oleh Islam ini begitu mudah, begitu mudahnya. Subhanallah. Termasuk juga sholat malam. Sholat malam nggak boleh sepanjang malam kita tersebut sholat habis ba'diyah isya langsung sholat, tidak tidur lagi sampai subuh. Terlarang juga. Ya, Rasulullah SAW bagaimana tadi mengatakan, aku ini apa? Ya, usolli, aku ini sholat malam, usolli lail, wa arqud, tetapi aku pun juga tidur. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada 2 mertuanya. 2 mertua beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman mantu ya amu, ya. Utsman siapa? Mantu. Jadi khalifah yang keempat itu 2 mertua, 2 mantu. Mertuanya siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menikahin siapa? Anak Abu Bakar yang bernama Aisyah. Kemudian khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Siapa putri Umar bin Khattab yang dinikah oleh Nabi SAW? Siapa? Salah. Dapat hadiah. Yang tahu dapat hadiah Hafsah. Subhanallah. Bolak-balik tanah suci ini gimana ini ha? Ya terkepar, gimana ini ha?
Ya, Tayyib, Hafsah. Kemudian mantu 2 orang lewat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya kan, seperti itu. Nah, subhanallah, Rasulullah sama Abu Bakar dan Umar, siapa yang lebih tua? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar. Di antara mereka yang bertiga tersebut yang paling tua siapa? Abu Bakar. Salah. Rasulullah paling tua. Rasulullah SAW lebih tua daripada Abu Bakar 2 tahun. Sahabat Umar bin Khattab 13 tahun malah Rasulullah SAW itu lebih tua. Ya, dari sini kita katakan boleh nggak seorang yang tua jadi mantu yang muda? Boleh. Misalnya antum, ya, kawin sama seorang perempuan, anaknya siapa misalnya yang lebih muda daripada antum, ya, sama beliau misalnya, ya. Subhanallah. Cuma untuk hukum sahnya pernikahan tersebut sah. Dengan kasusnya Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah dan menikah dengan Ibunda Hafsah. Cuma antum nanti menyebut yang mudanya apa? Gak enak amat, abah kan gak enak amat muda, ya kan, seperti itu. Maka cari yang lebih tua lah, seperti itu ya. Jangan seumuran dengan antum. Walhasil kita katakan susah lagi nanti, ya. Nah, Rasulullah pernah mengumpulkan 2 mertuanya ini, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, antum berdua ini kapan sholat malamnya? Termasuk witir, ya. Karena kalau Rasulullah mengatakan witir berarti seluruh sholat malam. Karena itulah yang menjadi kebiasaan Nabi dan menjadi kebiasaan para sahabat. Kalau ditanya witir berarti sebelumnya ada sholat tahajudnya atau qiyamul lailnya. Nah, Rasulullah bertanya, kapan antum berdua melaksanakan ibadah sholat malam tersebut? Qala, ya, Abu Bakar berkata, ya, aku mengerjakan sholat malamku tersebut setelah sholat isya langsung, ya. Subhanallah. Qala utiru summa anam. Aku tersebut mengerjakan sholat malam termasuk witir, baru aku tidur. Jadi setelah ba'diyah isya langsung sholat malam. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya, ana summa aku minal lail. Aku ini tidur dulu ya Rasulullah. Nanti tengah malam baru aku bangun malam untuk tahajud dan qiyamul lail. Qala Rasulullah. Rasulullah pun berkata li Abi Bakar, kepada Abu Bakar. Kata Rasulullah, qala bil jazm, bil hazm. Engkau ini qala bil hazmi akhadta. Engkau ini mengerjakan salat malammu penuh dengan keyakinan. Yakin, ya, bahwasannya setelah habis isya, tepatnya habis ba'diyah isya, memang waktunya salat malam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, amma anta ya Umar, ya, adapun engkau wahai Umar, fi'lul qawi akhadta. Engkau fi'lul qawi akhadta. Engkau ini melakukan salat malam tersebut penuh dengan kekuatan akan bangun malam. Ya, engkau ini orang kuat, yang maksudnya bangun malam yang engkau tersebut sebagai kekuatan engkau untuk bangun malam. Subhanallah, artinya menunjukkan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Kita terus terang ini lebih banyaknya dan sanggupnya melakukan sholat malam itu di awal malam, pertengahan malam, atau penghujung malam. Jadi kalau dikatakan awal malam itu setelah isya, ya. Kalau pertengahan malam itu kita katakan anggaplah mungkin jam 11, jam 12, atau jam 1. Atau kalau di penghujung malam jam setengah 4 atau jam 4 lewat sedikit sampai setengah 5. Itu apa? Di penghujung malam. Nah, kita ini sanggupnya kapan? Di awal malam, pertengahan malam, atau di penghujung malam? Kalau yang tua-tua memang seperti itu. Gak bisa tidur lama. Paling fullnya 5 jam. Tapi kalau yang muda-muda ini 12 jam kuat dia tidur. Seperti itu, ya. Artinya apa? Kita katakan, kita kata-kata kalau bangun malam pun juga nggak kuat, paling bangun malam ke toilet, ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu masih ngantuk, tidur lagi deh, ya kan? Kalau yang tua-tua kayak antum nih, subhanallah, kalau sudah melek susah untuk tidur. Wajar kalau antum itu tengah malam, ya, seperti itu. Tapi kita yang muda-muda ini enaknya apa?
habis ba'diyah isya langsung salat malam. Baru setelah itu tidur, kita katakan. Nah, ini kan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun juga tentang masalah menikah. Subhanallah, menikah ini tidak hanya sekedar sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi sunnahnya para anbiya. Ya, semua nabi menikah, kecuali cuma satu nabi yang tidak menikah, yaitu Nabi siapa? Salah. Nabi Isa nanti kalau turun ke muka bumi lagi selama 40 tahun, salah satu amalan yang dia lakukan adalah menikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, yang tidak menikah, yang nabi yang kita ketahui siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak menikah, kita katakan seperti itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran ketika menghabarkan kepada Nabi Zakaria bahwasannya anak kamu ini nabi, rasul, tapi dia tersebut apa? Tidak menikah. Seperti itu. Nah, kata Allah Jalla wa'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan rasul-rasul tersebut, nabi-nabi tersebut memiliki apa? Keturunan, memiliki istri-istri dan memiliki keturunan. Seperti itu. Menunjukkan bahwasanya para nabi tersebut apa? Menikah. Dan dalam hadis Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW ya melarang wa yanha anit tabattul nahyan syadidan. Rasulullah SAW melarang orang untuk hidup membujang. Hidup apa? Membujang. Subhanallah, dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib pernah punya keinginan untuk mengkebiri dirinya. Saking inginnya apa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dikatakan oleh para ulama yang mengatakan aku tidak mau untuk menikah, itu katanya Ali bin Abi Thalib. Karena sebelum menikah, ya, karena kejadian ini katanya sebelum Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan siapa? Dengan Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Ali seperti itu, langsung menegur Ali bin Abi Thalib, tidak boleh, haram demikian, ya, mengebiri diri sendiri, ya, yang demikian terlarang, tidak dibolehkan, ya, seperti itu. Walhasil, ya, kita katakan di sini menikah itu adalah sebagai sesuatu hal yang sifatnya ibadah yang istimewa. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan an-nikahu nisfuddin, fattaqallaha fi nisfil baqi. Menikah itu setengah din, setengah agama. Bagi antum, bapak dan ibu yang belum menikah, antum belum mendapatkan setengah din dan setengah agama ini. Tapi bagi kita yang sudah menikah, sudah mendapatkan setengah din dan agama ini. Tinggal bertakwa di sisa yang ada. Tinggal bertakwa di sisa, ya, yang ada ini. Maka oleh sebab itu, yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya, siapapun kalian ini, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun di antara kalian ini yang punya kemampuan secara ba'ah, secara lahiriah dan secara batiniyah, ya, falyatazawwaj, maka bersegeralah untuk melakukan apa? Pernikahan. Ya, yang sudah punya kemampuan secara fisiknya bagus, sehat, walafiat, juga punya kemampuan secara finansial, maka bersegera untuk menikah. Batinnya ada, zahirnya juga ada. Karena dengan menikah tersebut tidak lain sanggup untuk menjaga pandangan kita agar jangan sampai kita ini memandang sesuatu yang haram. Ya, begitupun juga dengan menikah ini, kata Nabi SAW, sanggup untuk menjaga syahwat kita dan kemaluan kita. Sehingga syahwat ini diletakkan di tempat yang halal. Kata Rasulullah, likulli bud'i ahadikum sadaqah. Setiap kita melakukan itu, hubungan suami istri, ya, kita itu seperti bersedekah, mendapatkan pahala. Ya, subhanallah. Dan itu yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
jika sekiranya aku mendatangi istriku untuk melakukan itu, apakah aku mendapatkan pahala? Nabi SAW balik bertanya kepada sahabatnya tersebut, jika sekiranya engkau meletakkan itu di tempat yang haram, idza wada'taha fil haram, ya, fa'alaika wizrun, apakah engkau mendapatkan dosa? Ya, kata sahabat tersebut, "Na'am ya Rasulullah." Pastinya begitu. Ketika aku meletakkan syahwatku di tempat yang haram, berarti aku berzina, dan ini adalah dosa besar. Qala Rasulullah kadzalik, begitupun juga jika sekiranya engkau meletakkan syahwatmu di tempat yang halal, maka dipastikan engkau mendapatkan pahala. Ketika engkau melakukan hubungan intim dengan istrimu, ya, berarti engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, wa atazawwajun nisa, aku ini menikahi wanita. Maksudnya Rasulullah menegaskan bahwa beliau juga menikah dan beristri beberapa wanita. Ini juga merupakan bukti sebagai hamba Allah yang paling bertakwa sekalipun, Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya sebagai laki-laki yang normal, yaitu apa? Menikah, kita katakan. Dan itu tidak menjauhkan dirinya dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang menikah itu tidak menjauhkan diri tersebut dari beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan Islam ini sangat teramat mudah untuk kita amalkan. Seperti itu. Nah, walhasil, ya, kalau kita ingin mudah untuk menjalankan keislaman ini, maka hendaknya apa? Kita betul-betul menjalankan keislaman ini, ya, di atas tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Beribadah dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka pada saat itu beribadahnya kita tersebut tanpa ada bersikap ifrat, berlebih-lebihan, ya. Kalau orang sudah berlebih-lebihan itu pasti melenceng dari sunnah. Dan juga tanpa tablid, tanpa mengurangi sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi satu hadis Nabi SAW, ya, bahwasannya Islam ini mudah untuk diamalkan. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, Abu Darda, yang kebetulan disaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat yang mulia bernama Salman Al-Farisi. Nah, diceritakan, ya, pada waktu dulu, ya, Islam itu kan kaum musliminnya sedikit masih. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar itu dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Salah satunya juga sahabat yang datang dari Persia ini yang bernama Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan sahabat yang asli penduduk Madinah, ya, dari kalangan Ansar yang bernama Abu Darda. Pada suatu hari Abu Darda ini datang ke rumah Salman Al-Farisi. Pada suatu hari Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Abu Darda. Pada saat datang ke rumah Abu Darda ini, dia ketemu dengan istrinya Abu Darda. Begini, ya, berarti menunjukkan sekedar ketemu dengan ipar boleh enggak? Kita katakan boleh, ya. Sekedar ketemu menghabarkan ini dan seterusnya. Yang tidak boleh itu adalah berdua-duaan. Satu mobil dengan ipar kita enggak boleh, atau satu kamar, satu ruangan berdua-duaan dengan ipar, itu tidak boleh. Nah, ketika datang ke rumah Abu Darda, Salman tidak menemui Abu Darda dan mendapatkan istrinya saja. Yang keluar dari rumah Abu Darda itu istrinya yang bernama Ummu Darda. Pada waktu itu kondisi daripada Ummu Darda itu mutabadzilatan, ya, dalam kondisi apa? Kata orang itu kupoh, ya, dalam kondisi nggak berhias sama sekali, serba kusut, ya kan? Serba apa? Kusut banget, ya. Nah, ini kita katakan dalam masalah berpakaian kita kan harus rapi, termasuk juga wanita. Tidak boleh kusut, bau badan dan lain sebagainya itu. Kita katakan memang ada larangan wanita itu memakai wangi-wangian, tapi wangi-wangian yang sifatnya menyengat.
yang membuat pingsan laki-laki itu, yang jadi terfitnah laki-laki. Nah, kalau kita katakan ibu-ibu sekarang ini mandi nggak dia tadi pagi? Pasti ibu-ibu jawab, mandi semua. Pakai sabun nggak, Bu? Ya pastilah mandi pakai sabun, Ustaz. Masa nggak pakai sabun? Nah, tercium nggak sabunnya itu? Kan enggak. Ya, yang penting menghilangkan bau. Kata orang kita di sini, kudu itu menghilangkan bau badan itu kudu. Pakai deodoran atau kalau zaman nenek-nenek kita dulu itu, ya, itu pakai kapur, sirih. Supaya untuk apa? Menghilangkan bau badan. Seperti itu. Nah, penampilan rapi, jangan kusut, ya, jangan sifatnya tersebut bau, itu kita katakan keharusan. Adapun wangi-wangian yang tidak boleh itu wangi-wangian yang menyengat, yang membuat fitnah buat laki-laki, itu yang tidak dibolehkan. Nah, Abu Darda bertanya, Masya Nuki, ada apa dengan engkau ini wahai Abu Darda? Kusut banget keadaan kamu ini. Ya, subhanallah. Qalat akhuka Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Itu saudara laki-lakimu yang bernama Abu Darda, dia tersebut sudah tidak memiliki hajat terhadap dunianya. Maksudnya tidak pernah menggauliku, tidak pernah dia berharap ini dan itu. Sama sekali. Jadi dia sudah nggak ada rohbah kepadaku. Subhanallah. Sudah nggak ada keinginan kepadaku. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, pada Abu Darda fasana'a lahu ta'ama. Kemudian ketika Salman Al-Farisi menunggu di luar rumah dari Abu Darda, datanglah siapa? Abu Darda tersebut. Kemudian Abu Darda membuatkan makanan buat siapa? Buat Salman Al-Farisi. Ketika makanan sudah tersedia, faqala lahu, kemudian Abu Darda berkata kepada Salman, "Qul fa inni sha'im." Ya Salman, wahai saudaraku, makan engkau. Aku enggak makan, aku puasa. Apa jawab Salman Al-Farisi? Qala ma ana biakilin hatta ta'kula. Aku enggak mau makan ini makanan sampai engkau makan bersamaku. Batalkan enggak puasa kamu? Subhanallah. Baik, fa'akala. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Kayak kita misalnya kebetulan ada undangan, ya sudahlah. Nanti puasa sunnah kan bisa besok, bisa lusa dan lain sebagainya, ya kan? Masa antum diundang, datang ke rumah ya. Nah, namanya diundang itu kan makan-makan. Gak mungkin dong Bapak diundang, datang ke tempat saya, kok nggak ada makanan, nggak ada minum, ya? Gak mungkin, saya ngundang antum sekedar ngobrol doang. Gak mungkin itu. Namanya orang diundang itu ada makanan, ya, ada sesuatu yang diminum, teh, kopi dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Ya. Falamma kana al-lail, dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu, "Nam fanam." Subhanallah, ternyata Salman menginap di rumahnya Abu Darda. Subhanallah, ketika datang malam hari, ya anggaplah setelah ba'diyah Isya, Salman ini datang ke musola dari rumahnya tersebut. Ada tempat, ada kamar khusus di rumahnya tersebut yang biasa Abu Darda sholat di situ. Salman Al-Farisi sudah menunggu di depan pintu musola dari rumahnya Abu Darda tersebut. Sambil mengatakan kepada Abu Darda pada saat datang untuk melaksanakan ibadah sholat, kata Salman Al-Farisi, "Nah, kembali ke kamar, tidur sana, temani istrimu." Akhirnya apa? Ya, Abu Darda kembali ke kamarnya dan tidur. Summa dhahaba yaqum faqala lahu. Kemudian baru 1 jam, 2 jam, ya, bangun lagi nih Abu Darda, ingin kembali ke musola dia yang biasa dia sholat tersebut. Salman masih menjaga di situ. Subhanallah. Kata Salman, kembali gak ke kamarnya? Tidur, temani istrimu. Subhanallah, kembali lagi ke kamarnya, tidur lagi bersama istrinya. Subhanallah. Falamma kana min akhiril lail, qala Salman, "Qumul an." Subhanallah, ketika sudah menjelang akhir malam, ya, menjelang akhir malam, di penghujung malam, Salman sendiri yang datang ke kamarnya siapa? Abu Darda membangunkan. "Ya Abu Darda, bangun engkau, sekarang kita sholat malam." Akhirnya bangunlah Abu Darda, kemudian fasholliya jami'an.
Salman dan Abu Darda sholat berjamaah tahajudnya. Dari hadis ini, boleh nggak kita bertahajud berjamaah? Boleh. Ini buktinya. Salman sama Abu Darda berjamaah sholat tahajudnya. Kemudian setelah selesai tahajud, ya, Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu Allahu Jalla wa Ala itu memiliki hak yang wajib engkau laksanakan, ya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tetapi sesungguhnya jiwamu, badanmu ini juga punya hak yang wajib dan harus engkau laksanakan. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Termasuk juga istrimu punya hak yang wajib engkau laksanakan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Tolong segala sesuatu yang berhak itu haknya dijalankan. Ada haknya Allah, maka wajib untuk kita jalankan. Ada haknya badan kita, ya harus kita jalankan. Istirahat, tidur. Begitupun haknya istri, haknya suami. Tolong dijalankan dari masing-masing pihak tersebut. Rupanya Abu Darda tidak langsung terima. Ketika habis sholat subuh, Abu Darda datang kepada Nabi SAW. Kemudian dikabarkan tentang cerita dia tersebut tadi. Termasuk apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepadanya. Termasuk apa yang diwasiatkan oleh Salman kepadanya. Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Darda, "Sadaqa Salman." Salman benar. Wahai Abu Darda, masing-masing punya hak. Allah punya hak, istrimu punya hak, badanmu juga punya hak. Maka jalankanlah Islam ini secara mudah. Nah, ini kemudahan dalam kita berislam. Seperti itu. Jangan sampai kita tersebut tidak menjalankan Islam ini secara benar. Nah, intinya dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, kita haruslah dalam keadaan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Yang semua itu kalau kita mau, ya, kalau kita beragamanya, beribadahnya, beramalnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, pasti kemudahan itu akan kita dapatkan. Tidak ada kesusahan sama sekali. Allah Jalla wa Ala yang menyatakan hal demikian. Dalam surah Thaha ayat yang kedua Allah menyatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada kalian agar kalian menjadi susah. Abadan. Semuanya apa? Mudah untuk dikerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, apa yang diperintahkan dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian semua ini sanggup menjalankan din dan agama ini secara mudah. Tidak menginginkan kalian, ya, dalam keadaan sukar dan sulit untuk menjalankan din dan agama ini. Subhanallah. Kalau kita kembalikan kepada dua ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir, ayat 286, Allah menyatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita apapun, entah berkaitan dengan ibadah, amalan, kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Dan itu dikuatkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemampuan kalian. Kita lihat, ibadah salat memang aslinya apa? Al-qiyam, berdiri. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya kalian mengerjakan salat yang 5 waktu itu dalam kondisi berdiri. Jika mampu. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW. Pada waktu itu dia terkena penyakit wasir atau amber, membuat dia tersebut susah untuk berdiri ketika melaksanakan ibadah sholat. Faqala Rasulullah, kita lihat Rasulullah mengarahkan kepada sahabatnya Imran bin Husain ini, sholli qa'imah, sholatlah engkau dalam kondisi yang berdiri. Jika engkau sanggup, wa illam tastati fa qa'idan. Jika engkau tidak sanggup sholat dalam kondisi berdiri, duduk.
Fa in lam tastati wa 'ala janbin. Jika engkau tidak sanggup juga salat dalam kondisi duduk, berbaringlah. Dan pahala yang engkau dapatkan sempurna. Tidak mengurangi sedikit juga pun. Engkau sakit, salat dalam kondisi duduk, maka pahalanya sama sebagaimana engkau sehat salat dalam kondisi berdiri. Subhanallah, ibadah siam, ibadah puasa yang wajib, yang punya kemampuan secara fisik yang sanggup untuk berpuasa. Bagi mereka-mereka yang lemah fisik, diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, nanti ketika sudah sehat, sudah kuat fisik lagi, tolong dilunasi utang puasanya tersebut, ya kan? Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ini sakit yang membuat kalian tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, boleh berbuka dan diganti di hari yang lain ketika engkau sudah sehat walafiat. Musafir melakukan perjalanan jauh, aslinya dia wajib berpuasa Ramadan, tapi ketika kekuatan fisiknya lemah, nggak sanggup untuk berpuasa, diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sekembalinya ke tanah air, tolong dibayar itu utang puasanya. Bahkan bagi mereka-mereka yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, Allah mencarikan jalan yang mudah. Bagi yang tidak sanggup lagi berpuasa, diganti dengan apa? Membayar fidyah, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Ada 4 golongan yang tidak sanggup lagi berpuasa, kemudian diganti pelunasan utang puasa tersebut dengan membayar fidyah. Yang pertama siapa? Lansia, orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Yang kedua siapa? Orang yang sakit permanen, yang sakitnya menahun, yang susah untuk sembuhnya, tidak tahu kapan sembuhnya nih orang, maka diganti utang puasa dengan membayar apa? Fidyah. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang hamil. Ketika perempuan hamil itu khawatir, takut akan dirinya dan akan si janin, maka diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melunasi utang puasa dengan fidyah, termasuk perempuan yang menyusui. Nah, ini kemudahan-kemudahan dalam Islam. Subhanallah, menunaikan ibadah haji yang wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu itu kategorinya untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Punya kemampuan secara fisik, kuat gak secara fisik, gak sehat enggak. Kalau sekiranya sakit-sakitan, lemah fisik, ya, gak sanggup secara fisiknya untuk menunaikan ibadah haji, gak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh dari Jakarta menuju Makkah Al-Mukarramah, maka tidak ada kewajiban. Subhanallah, bisa digantikan oleh anaknya, bisa digantikan oleh cucunya. Begitupun juga yang wajib melaksanakan ibadah haji yang punya kemampuan secara finansial, secara harta. Yang tidak punya kemampuan secara finansial dan secara harta, tidak ada kewajiban untuk berhaji ataupun berumrah. Yang untuk wanita tambah satu lagi, wujudul mahram. Adanya siapa? Mahram. Subhanallah, ini wanita Masya Allah, tabarakallah, ya, untuk fisik sehat, alhamdulillah. Kemudian finansial juga Masya Allah, tabarakallah, duitnya banyak, kayak tisu, comot ada lagi, ya kan? Seperti itu. Subhanallah. Tapi gak ada mahram. Suami gak ada, anak gak ada, ya. Kemudian ayah gak ada, keponakan laki-laki juga gak ada, cucu laki-laki juga gak ada. Apakah dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji? Kita katakan tidak, mudah Islam ini. Oh, tapi saya ingin haji. Oke, ibu kawin dulu. Subhanallah, kan seperti itu. Cari mahram, ya. Ya, ini hukum kita katakan. Dan semuanya apa? Mudah. Semuanya apa? Mudah. Kita sakit, sudah haji nih. Walhasil di Mina sakit. Padahal waktunya melempari jamaah. Nah, nggak kuat. Antum gantikan deh. Boleh nggak? Boleh. Setelah antum melempar baru. Misalnya punya saya yang sakit atau punya bapak ini yang sakit misalnya. Dibolehkan yang demikian. Nah, walhasil kita katakan ini kemudahan-kemudahan dalam Islam ini. Seperti itu. Walhasil banyak sekali ya kemudahan-kemudahan dalam Islam. Tapi yang jelas sudah jam 3 ini ada pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu banyak ibu-ibu. Tapi ibu-ibu nggak ada sekarang ini, jadi bapak-bapak aja yang tanya. Silakan. Ibu ada. Oh nggak ada? Ada. Saya pikir nggak ada. Ada. Silakan. Sempat. Oh iya. Silakan. Ada pertanyaan?
Ustaz, Ya. itu kalau puasa reguler itu 3 hari berturut, kalau tidak 3 hari berturut bukan bid saja. Ya, sebenarnya kalau sekiranya mampu 3 hari berturut-turut itu abdalnya, itu utamanya. Tapi kalau nggak sanggup ya sudahlah. Sudah tanggal berapa misalnya 13, 14, tahu-tahu di hari yang ke-15-nya sakit. Nah, ketika dia sudah sembuh, maka boleh ditambah nanti. Seperti itu. Allah. Baik, yang lain? Ya. Iya Pak. Begini, kita lihat dulu orang yang sakit ini masih boleh nggak terkena air? Nah, kalau nggak boleh, baru nanti tayamum. Tayamum itu baru bisa digunakan jika sekiranya si yang sakit ini, ya, tayamum itu boleh digunakan kalau sekiranya tidak ada air. Yang pertama, firman Allah dan surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dan dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Imran bin Husain. Yang kedua, boleh tayamum jika kita sakit yang membuat kita tersebut tidak boleh terkena air. Ya. Yang ketiga, dingin yang sangat luar biasa yang dimana membuat kita tersebut tidak berani untuk menggunakan air, takut khawatir bisa sakit, bisa binasa dan bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di situ dengan 3 alasan inilah boleh kita untuk bertayamum. Nah, orang yang sakit tadi kata Bapak nggak boleh untuk terkena air, maka kita apakan dia kalau mau sholat? Tayamum. Tayamum itu anggota badannya cuma 2, wajah dan kedua telapak tangan. Jadi caranya bismillah dulu, kemudian kedua telapak tangan ini dikenakan ke pasir atau ke tanah atau ke debu, kemudian kita tiup, kemudian langsung diusapkan ke wajah dan langsung kepada kedua telapak tangan. Seperti itu. Jelas sahabat? Tangan? Oke. Kita yang mentayamumkan. Boleh. Kalau misalnya masih boleh menggunakan air, kita yang mengudukan dia. Ambil waslah, kita lapkan ke wajahnya, ke tangannya sampai ke siku, termasuk mengusap kepalanya hingga mengusap telinganya tersebut, termasuk kakinya dilap dengan waslah tersebut sampai ke mata kaki. Boleh Pak. Gak mesti harus kita. Ada orang stroke misalnya nggak bisa lagi bergerak-gerakan. Kita sebagai anaknya, sebagai saudaranya inilah yang membantu dia melakukan wudhu atau melakukan tayamum tadi. Bukan kitanya yang wudhu, dianya kita wudhukan. Jelas ya? Dianya tersebut yang kita tayamumkan. Seperti itu. Kalau dia nggak bisa gerak lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, puasa bulan Ramadan dan puasa 3 hari sama pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Apakah puasa yang 3 harinya itu di bulan Syawal saja atau bulan-bulan yang lain? Bulan-bulan yang lain. Ayamul bid itu setiap bulan. Ya kan kita katakan kalau sanggup. Tapi dengan 1 bulan saja 3 hari setiap bulan mewakili itu semua. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Seperti itu. Apa artinya muttafaqun alaih? Artinya disepakati oleh 2 imam. Yaitu imam siapa? Bukhari dan Muslim. Mohon jelaskan tentang menikah itu sebagai ibadah. Rasulullah yang mengatakan, an-nikahun nisfuddin. Pernikahan itu setengah din, setengah agama. Ibadah bukan berarti ibadah. Dengan kita menikah berarti ibadah, dan itu kan dikuatkan lagi ketika ada seseorang, ya suami istri, ya melakukan itu, dikatakan oleh Rasulullah, istrinya mendapatkan pahala, kemudian suaminya pun juga mendapatkan pahala, menunjukkan bahwasanya itu apa? Ibadah, ya. Dan insya Allah dimudahkan semua kita tersebut untuk menikah. Mantu apa mertua ya? Mertua kami sudah tua. Kalau dia tidak tidur suka ngoceh terus. Cobaan, ya. Ketika subuh jarang sholat dan anaknya membiarkan ibunya tidur untuk membangun
ibunya tidur, tidak membangunkan sholat subuh, karena khawatir kalau dia bangun nanti dianya nggak bisa ibadah. Bagaimana nih Ustaz? Apakah berdosa kita untuk tidak membangunkan dia? Ini pertanyaannya, si mertua ini pikun. Kalau pikun, hilang akal, kan memang nggak ada kewajiban apa-apa lagi, sudah hilang akal. Tapi kalau cuma sekedar mengoceh, wajar. Yang namanya orang tua itu wajar. Ada orang-orang tua kadang minta perhatian. Nah, berhubung dia minta perhatian tersebut tidak diperhatikan oleh anaknya, akhirnya ngoceh terus, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika subuh ya kita bangunkan, berarti masih ada akal sehatnya kan? Kita bangunkan, Mak, sholat dulu ya. Habis sholat nanti tidur lagi. Seperti itulah, ya. Kalau misalnya masih ada akal sehatnya. Tapi kalau nggak ada akal sehatnya, berarti dianggapnya apa? Majnun, orang yang gila ya. Dianggap orang pikun itu susah untuk mengerti tentang orang di sekitarnya. Dia nggak kenal anaknya siapa namanya, apalagi tentang ibadah sholat kita katakan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Ustaz? Ya. Mengenai qiyamul lail. Iya, Pak. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Ba'da Isya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq atau sepertiga malam? Sepertiga malam yang afdal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Allah Jalla wa Ala itu di terakhir tempatnya. Jadi apa kita katakan? Ya tahajud kemudian plus witirnya. Dan witir itu bagian daripada apa? Tahajud. Makanya apa yang kita lakukan di Ramadan kemarin, habis Isya kita ngapain? Salat tarawih itu apa? Qiyamul lail dan tahajud. Sama kan? Seperti itu juga. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi kan gampang, setiap malam nih, dari nanti malam habis Ba'da Isya tahajud dan witir. Karena kita mungkin nggak sanggup untuk bangun jam 3. Kalau di antara antum bangun juga misalnya tengah malam jam 2 nggak bisa tidur lagi, boleh nggak menambah jumlah rakaat lagi? Boleh, tapi tidak witir lagi. Kenapa? Karena kita sudah witir. La witrana fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Ya. Sanggup tapi kadang-kadang suka lolos itu, Ustaz. Iya, itu yang kita rasakan. Kalau kita niatkan, oh nanti aja deh. Biasanya 14 tuh, Pak. Baiknya gimana Ya, Ustaz? baiknya langsung Bapak tahajud habis Ba'da Isya. Berapa sesanggup Bapak? Paling sedikitnya berapa rakaat tahajud? 2 tahajud, 1 witir, 3 rakaat kan? Paling abdulnya 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ya kan? Kemudian 3 rakaat boleh 1 kali salam atau 2-1 kita katakan. Kalau Baik, malam jumlahnya tidak terbatas. kalau malam terbangun boleh tambah, Ustaz? Boleh tambah tahajudnya, tambah jumlah rakaatnya, mau 23, mau 33, mau 101 juga jika Bapak kuat, monggo. Tapi kalau Bapak sudah witir, tidak witir lagi. Kata Nabi SAW, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Naam, ya Bu Ipo. Ya. Ya, silakan. Saya tadi katakan bahwa puasa 3 hari pertengahan bulan. Iya. Atau yang multi. Ayamul bid. Ayam multi. Itu kalau kita puasa Ramadan plus tiap bulan Berpuasa 3 hari, maka pahalanya sebanding seperti puasa selama 1 tahun. Iya. itu berarti kita tidak usah Sawal. Senin Kamis. Kalau antum ingin puasa Senin Kamis, bagus, tambahan pahala lagi. Ini kan Rasulullah tadi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia itu kan ingin puasa setiap hari. Jangan, kata Rasulullah, kamu nggak bakalan mampu. Cukuplah 3 hari setiap bulan, ya, cukuplah 3 hari setiap bulan, kamu akan mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Nah, kalau begitu, puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah, kalau begitu sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi puasa ayam multi dulu baru Senin Kamis gitu. Terserah Bapak. Selama, yang jelas kalau Bapak misalnya melewati hari Senin, ayamul bidnya, berarti Bapak juga dapat puasa hari Seninnya. Kalau Bapak melewati hari Kamis, ayamul bidnya, berarti Bapak juga dapat pahala puasa hari Kamisnya. Seperti itu. Allah. Lebih baik kerjakan semuanya. Iya. Kalau semampunya Bapak lah, semampunya Bapak, kalau kuat ya,
Artinya kalau kita kebetulan hari Senin ya niatkan sekaligus puasa hari Seninnya, kan seperti itu. Kalau kebetulan hari Kamis ya kita niatkan untuk puasa hari Kamisnya. Hatta nggak ada niatan sudah otomatis mendapatkan puasa apa? Hari Senin dan hari Kamisnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan puasa di bulan Zulqa'dah? Bukan Zulqa'dah, Zulhijjah kali ini. Zulqa'dah nggak ada. Zulqa'dah itu umum, sama dengan puasa-puasa yang ada. Mau puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari nggak puasa, atau puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari setiap bulan. Yang ada ibu-ibu itu puasa Zulhijjah. Nah, puasa Zulhijjah itu 9 hari yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9 jika sanggup. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid, dari salah seorang istri Nabi SAW. Rasulullah itu terbiasa berpuasa 4 hal. Ya, 4 puasa ini. Yang pertama, puasa Asyura. Yang kedua, puasa ya 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Yang keempat, puasa Senin Kemis di pekan yang pertama. Puasa Senin Kemis di pekan yang pertama. Nah, di situ disebutkan puasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Hadisnya derajatnya hasan, artinya bisa diterima. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup paling tidak berpuasa tanggal berapa? 9 Zulhijjahnya yang disebut dengan puasa Arafah. Itu pun khusus bagi mereka yang tidak berhaji. Bagi mereka yang berhaji, yang wukuf Arafah tidak melaksanakan itu. Karena Rasulullah ketika wukuf Arafah tidak melaksanakan puasa Arafah tersebut. Jadi bagi mereka yang wukuf Arafah memaksakan diri untuk puasa Arafah, ya, maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ingat, Rasulullah sendiri tidak berpuasa. Kenapa antum berpuasa? Mempersulit diri sendiri, seperti itu, ya. Nah, termasuk juga kemudahan Bapak berkaitan dengan jamak dan qasar salat kalau kita musafir. Ini kemudahan juga dalam Islam ini. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Tadi kan kalau witir masih ragu-ragu. Karena di masjid saya kalau tarawehan, kalau sudah witir ditutup witir, nggak ada lagi sholat. Jadi seolah dia nggak mau witir, dia pulang rumah katanya dia mau tahajud nanti malam. Begini Pak, kalau misalnya Bapak kebetulan kemarin itu sholat di masjid tarawihnya, nah otomatis kan ikut dengan imam sampai selesai. Nah, yang ikut imam sampai selesai inilah yang mendapatkan pahala seperti menghidupkan hidupkan malam semalam suntuk. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau Bapak 8 rakaat keluar dengan alasan ingin melanjutkan nanti di tengah malam, ini tidak mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam semalam suntuk, ya, karena Bapak 8 rakaat sudah keluar, tidak ikut imam sampai terakhir. Nah, apa yang Bapak lakukan? Ustaz, saya punya niatan untuk bangun malam. Punya niatan untuk apa? Bangun malam, ingin menambah tahajud lagi. Kalau saya ikut witir, berarti selesai dong sudah. Bukan begitu. Caranya begini Pak. Imamnya witir, Bapak tetap menjadi makmumnya dia. Tapi niatan Bapak bukan witir. Niatan Bapak tahajud atau tarawih, ya kan? Imamnya 3, Bapaknya 4. Imam sudah salam ke kanan dan ke kiri, Bapak tambah 1 rakaat lagi. Imamnya ganjil, Bapaknya apa? Genap. Bapak niatannya apa yang genap tadi? Tahajud atau tarawih. Nanti tengah malam Bapak lanjutkan deh sholat malam, baru nanti ditutup dengan witir yang Bapak lakukan sendiri. Seperti itu Pak. Jelas Pak? Jadi kita tidak melisihi dua-duanya, tetap ikut dengan siapa? Dengan imam, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Sudah cukup jam 3:15. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, terutama berkaitan dengan pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.